Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Ibu Guru, insyaallah pada hari ini kami akan melakukan pendampingan individu ke calon guru penggerak, yakni ke SMA Kartika 15. Mari kita ikuti Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير ذات أبي بل إنها الأسمى من الرتبي في ديننا كانت أخوتنا فوق اتصال الأصل والنسب هذا أخي والأصل من عجم هذا أخي والأصل من عربي لله جئنا ليس يجمعنا عرق ولا للهو واللعب. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di SMA Kartika 15. Kita akan menemui Pak Handoko. لله جئنا ليس يجمعنا عرق ولا للهو واللعب هذه الأخوة غير ذات أبي. Kan ambil nilai S6 SKJ 2021. Ya. Adiknya nonton, latihan sendiri, nggak paham tanyakan, bantu gerakannya. Setelah itu di pertemuan kedua ambil video per kelompok. Bapak ada di sana, tapi bukan bisa itu Bapak nilai. Yang Bapak nilai adalah hasil video kamu, dan di video itu Bapak menilai. Nah, ini nyobek dealing itu misalnya. Nanti yang mana nilai kelompoknya bagus, Bapak kasih nilai kelompok 10 tambahan. Yang Bapak subscribe itu kelompoknya bagus berarti. Nah. Program sekolah yang berapa pada murid yang terakhir kita ada visi misi, Ya. kemudian buat program. Ya kita Sejauh mana? Nah, sejauh kita sudah visi misi kita kan kalau di sekolah ini anak-anak kita buat mereka berprestasi di bidang mereka sendiri. Nah, apalagi kalau anak-anak yang olahraga kita sudah memberikan dan membuka semua keinginan anak-anak. Cabang olahraga ada taekwondo, bola voli sekarang baru kita hidupkan kembali. Kemudian yang futsal kita juga sudah pergi bertanding dan alhamdulillah dapat juara 2 waktu di Air Tawar kemarin, pas pada bulan Agustus kemarin. Nah, jadi sudah ada bentuk visi misi yang kita dari sekolah yang berpihak pada murid, karena murid menginginkan, Bu, bikin ekskul ini kepada kepala sekolah, ya. Nah, diizinkan sama sekolah, diikutkan latihan dan kita berikan pelatihan yang benar gitu. Ya, artinya mereka sudah terpenuhi lah kebutuhannya, kebutuhan dari anak sendiri. Tanggapan dari rekan sejawat atau siswa sendiri ketika kita menerapkan program tersebut? Tanggapan positif ya, positif arti kata mendukung, dan malah banyak yang berminat ketika mau anak-anak itu pergi tanding, ada yang mau ikut serta mendampingi anak gitu. Tanggapan seperti itulah yang ada pada diri rekan sejawat, dan mungkin ada yang mengambil pembelajaran dari bagaimana cara kita memberikan pelatihan pada anak gitu. Kalau dari siswa gimana? Ya dari siswa itu Pak, minat membuka, Pak kami mau ini, kita buka, ya kita berikan latihan, ya semangat latihan mereka ada gitu. Ya, ada respon positif. Iya, respon positif. Sekolah tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau progresnya sudah sesuai dengan ekspektasi, ini yang berdasarkan dari keinginan anak yang kita berikan gitu kan.
mungkin melalui pribadi kami sendiri, cuman ke pribadi lain kita belum kita dalami, karena yang kita progres pada diri kita yang berdasarkan visi misi kita sudah lakukan progres. Ada enggak tantangan atau kesulitan dalam merencanakan atau melaksanakan program sekolah? Ada tantangannya karena ini kita bidangnya olahraga, jadi anak-anak pembelajaran teori itu dari pagi sampai jam 3, dan ketika mereka mau latihan sudah melihatkan kelelahan, tapi dengan cara kita motivasi, cara kita melatih, kita buat mereka melupakan keletihannya gitu. Jadi itu aja tantangannya. Jadi program yang dari mereka teori ke praktek itu sudah durasinya lumayan jauh berbeda gitu. Iya. 8:2 maksudnya. Kan 8 jam teori, 2 jam 2 jam cuma praktek. ya, cuma 2 jam kita melatih. 8 jam standar kan. Kita sudah lihat kelelahannya, jadi program yang kita berikan itu tidak memberikan intensitas program yang membuat mereka tambah lelah. Takut nanti kalau sudah kelelahan kan tidak tercapai juga program. Nah, dari kesulitan yang ada tersebut gimana Bapak mengatasi? Ya, mengatasinya selalu koordinasi lah. Koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan wali murid, dengan orang tua murid, karena ini menyangkut dengan kebutuhan anaknya. Jadi sehingga orang tua murid juga mempersiapkan anaknya dari rumah, mungkin menambahkan bekal gitu ya untuk Ada respon positif, negatif dari wali murid? Positif semua Pak, Alhamdulillah. positif saja. Ini tidak menyatakan, malahan mereka menginginkan kalau bisa prestasi-prestasi yang non kurikulum, non kurikuler, jadi yang non akademik ya, jadi lebih ditingkatkan, karena itu penambah apabila anak mereka mau masuk pekerjaan, apa prestasi tambahannya gitu. Jadi positif lah semua. Mungkin itu penunjang juga. Iya, penunjang gitu. Karakter mereka. Karena kalau anak-anak itu kan dibiarkan dari sisi non akademik misalkan, kadang anak kan berbuat hal yang tidak bermanfaat. Iya. Nah, kita mengarahkan dengan Iya. apa tadi dengan kegiatan yang positif. Ini kalau udah habis waktunya di sekolah, mereka nggak mikirkan yang lain lagi. Iya betul Iya. kayak gitu. Jadi menghindari yang negatif yang ada di pengaruh lingkungan, Pak. Iya, kadang kan pasti apalagi gitu pusat kota kan. Iya. Pusat kotanya gampang aja, motor lah, apa Motor kan. ya. Nongkrong-nongkrong. Nongkrong nggak jelas. Iya, memang perlu Pak kita tingkatkan itu ekskul. Kan? Iya. Karena itu kebutuhan anak. Ya, Kesulitan itu ada pengaruh nggak terhadap proses apa gitu? Nah, kesulitan sejauh itu ini. tentulah ada pengaruh. Nah, Iya. jadi pengaruhnya itu ya Signifikan tuh nggak aja. tidak terlalu signifikan. Namun program latihan itu yang tidak, kita menginginkan program latihan itu tercapai 100%, mungkin bisa hanya sekedar 80%, karena durasi waktu yang kita berikan pada anak, karena kondisi mereka sudah lelah, jadi tidak tercapai secara optimal. Jadi optimal tidak tercapai karena kita tidak melakukan latihan yang maksimal. Iya. بل إنها الأسماء من الرتب في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصاد الأصل والنسب. Sedikit tentang kegiatan guru penggerak. Kira-kira kegiatan yang telah kita lakukan selama ini seperti apa? Kegiatan guru penggerak yang kita laksanakan dari mulai bulan Oktober, Iya. yang rasanya sudah hampir 1 tahun gitu, sudah 1 tahun. Jadi prosesnya guru penggerak ini awalnya kami kan beranggapan guru penggerak itu sangat sulit sekali pembelajaran karena berupa LMS gitu kan. Tetapi ternyata setelah didalami, kegiatan guru penggerak ini sangat berguna sekali bagi guru-guru yang benar-benar ingin melakukan yang namanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, bentuk kegiatan guru penggerak tersebut ya menambah ilmu pada bagi kami,
yang dasarnya kami hanya beranggapan kami sudah benar sebagai guru untuk mengajar, ternyata jauh dari apa yang sebenarnya tugas sebagai guru. Gimana perasaan Bapak ketika menjadi seorang guru, calon guru penggerak? Ya, ketika tahu menjadi calon guru penggerak, itu pertama senang karena kalau dibilang di sekolah ini cuma saya satu aja, gitu kan, satu orang yang mengikuti, karena saya memang tipenya ingin mencoba sesuatu yang baru, tidak memikirkan mau dapat apa. Meskipun banyak orang beranggapan apa gunanya jadi guru penggerak, nggak ada gunanya. Bagi saya guru penggerak sangat berguna sekali. Jadi bagi siapa saja guru yang zaman sekarang, kalau Bapak dan Ibu sebagai guru, ikutilah kegiatan guru penggerak ini, karena memang guru-guru penggerak, guru-guru yang diberikan motivasi, karena di dalamnya ada pembelajaran, bagaimana kita memberikan materi pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa, bagaimana kita disukai sama siswa, bagaimana pula kita mengatasi masalah siswa, karena di sana kita diberikan pembelajaran, ada yang namanya coaching. Coaching itu beda sekali dengan bagaimana kita konseling, karena kita memancing siswa itu untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Kemudian juga ada kegiatan kami Lokakarya, kegiatan selalu kami tunggu-tunggu, bertemu sesama calon guru penggerak, berbagi ide, berbagi keterampilan dalam mengajar. Itu dia. Jadi rasa senang sekali ketika sudah berada di dalamnya. Jadi pameo, masyarakat pameo orang terhadap guru penggerak nggak ada gunanya, itu sangat salah sekali. Saya bilang 100% salah ungkapan orang tersebut. Apa harapan Bapak terhadap dunia pendidikan yang ada saat ini? Ya, harapan saya di dalam dunia pendidikan saat sekarang, Bapak dan Ibu guru, jadilah guru yang mana mengerti terhadap anak murid. Jangan paksakan apa yang Bapak Ibu punya terhadap murid, tapi buatlah Bapak Ibu terpaksa karena murid punya keinginan. Jadi balikkan konsepnya. Jangan guru memaksa murid, tapi bikinlah murid memaksa kita untuk membuat mereka menjadi sesuatu yang berharga. Masya Allah, terima kasih Pak Dito. Oke, terima kasih banyak. من الرتب في ديننا كانت أخوتنا فوق اتصال الأصل والنسب